Nanti tolong kalau misalkan apa suara Bapak nggak kedengeran gitu ya, nanti kasih tahu aja ya nanti ya. Atau ada gangguan jaringan gitu kan. Iya, Pak. Ini udah kelihatan ya? Nah, ini kita Sudah, lanjutkan Pak. di em, aliran atau mazhab kajian filsafat matematika ya. Kemarin ada yang nanya itu mazhab itu apa sih gitu kan. Mazhab itu ya aliran gitu ya, aliran. Apa sih yang apa kajian kajian filsafat matematika itu apa aja gitu ya. Nah, di dalam makalah ini dijelaskan ada tiga ya. Ada tiga. Jadi yang apa? Yang pertama itu mazhab logisisme ya, logis. Oh ya, logis ya, logis itu ya masuk akal gitu ya. Ya kan seperti yang kalian tahu gitu kan bahwa matematika itu ya masuk akal gitu kan. Matematika itu harus masuk akal gitu ya. Setuju ya. Jadi di sini menurut mazhab logisisme ini, nah semua konsep ini ya, ini bisa kalian lihat di sini ini Bapak highlight ya. Yang pertama di sini. Nah, ini semua konsep matematika itu ya secara mutlak itu dapat disederhanakan pada konsep logika. Jadi maksudnya ya tadi ya sama artinya ya matematika itu ya harus logis gitu ya, harus masuk akal, harus sesuai logika kita. Itu menurut mazhab logisisme. Terus um, yang kedua ya semua kebenaran matematika itu dapat dibuktikan dari aksioma. Aksioma itu apa ya? Aksioma bisa dikatakan juga aturan itu ya. Jadi kebenarannya gitu ya. Kan kita kalau misalkan bicara matematika sebenarnya asal muasalnya sebenarnya bicara tentang kebenarannya dulu gitu ya. Maksudnya sebelum kita mempelajari tentang misalkan yang kita pelajari di SD, di SMP gitu ya. Sebelum sampai ke sana, kita sebenarnya kalau di filsafatnya itu kan berarti harus mempelajari dulu benar salahnya, itu ya benar apa salah gitu ya. Makanya kan lebih dalam sebenarnya pembahasan apa filsafat. Jadi kalau kalau di sekolah kan kita nggak belajar tentang apa benar salah gitu ya. Kita langsung pakai ilmunya kayak misalkan eh, geometri gitu ya. Walaupun mungkin bagi sebagian kalian ada belajar tentang misalkan pembuktian teorema Pitagoras ya. Ya, teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat teorema Pitagoras? Mana Pul? Teorema Pitagoras Pul? Thank you, Pak. Surabian putus-putus, Pak, wadah ulun. Tadi, Pak. Oh, betul-betul. Sekarang gimana? Eh kayak apa ya, Pak? Masih putus-putus gitu, Pak. Masih? Ada? Ya. Mungkin jadi Udah lancar apa gimana? agak lumayan, Pak. Agak lumayan. Ya, ya, ya. Ini Bapak coba ini ya. Tadi kita membahas tentang ini ya, pembuktian. Nah, sebenarnya kan kalau kalau bicara tentang apa? Tentang filsafat itu kan kita bicara tentang kebenaran dulu sebenarnya. Jadi benar salah gitu ya. Apa? Kalau misalkan nanti mungkin di sekolah ya di sekolah kan kita jarang ya sebenarnya belajar tentang apa pembuktian gitu kan ya. Nah, paling kalau misalkan kalian pernah itu kan terkait dengan apa pembuktian teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat enggak teorema Pitagoras? Kasih, Pak. Coba apa
Ayu, coba Ayu. Sisi miring sama dengan akar sisi alas pangkat 2 ditambah sisi tegak pangkat 2. Sisi miring sama dengan akar dari kuadrat sisi tegak sama sisi alasnya gitu ya? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi itu kan teoremanya. Nah, kalian pasti kan pernah membuktikannya ya. Benar nggak sih gitu kan? Ada sekian banyak cara pembuktian dari teorema Pitagoras gitu ya. Ada sekian banyak cara. Ada yang bisa ngasih tahu Bapak satu aja caranya apa gitu? Cara membuktikannya. Silakan. Cara membuktikan kebenaran apa? Teorema Pitagoras. Siapa yang mau nyoba? Tiara gimana Tiara? Mana Tiara nih? Tiara, halo Tiara, mana Tiaranya? Ada Pak. Ya, coba Tiara. Satu aja cara apa pembuktiannya teorema Pitagoras pakai apa? Atau gimana gitu? Mungkin kalau buat segitiga pakai kertas Terus dipotong. Misalnya ukurannya Misalnya sisi miringnya 5. misalnya tingginya 3, alasnya 4, sisi miringnya 5. Terus Begitu. terus gimana? Pembuktiannya gimana? Oke, yang lain gimana nih, Farida? Farida gimana Farida? Satu aja contohnya cara membuktikannya. Kalau tadi kan belum selesai ya dari Tiara tadi. Misalkan kamu lanjutin aja yang dari Tiara tadi. Misalkan apa tuh? Pitagorasnya misalkan tadi sisi miringnya 5 gitu ya. Terus alasnya itu 4 misal. Terus sisi tegaknya itu 3. Nah, membuktikannya gimana? Berarti Pak itu 5 terus sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu apa? Jadi tadi menurut teoremanya seperti itu ya. Jadi 5 itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan pembuktian, itu penggunaan gitu ya. Itu penggunaan teoremanya seperti itu.
Nah, misalkan nih Bapak kasih contoh pakai yang paling banyak sebenarnya di buku pelajaran itu menggunakan apa ya istilahnya ya, persegi. Jadi di tiap, kalau misalkan kalian kalian bikin gambar segitiga siku-siku gitu kan ya. Nah, di tiap sisinya itu kan dibuat persegi. Misalkan untuk sisi miring kalian bikin persegi, jadinya kan 5 kali 5 ya. Persegi ukurannya 5 kali 5 ya. Nah, di persegi itu dibuat persegi kecil ya. Persegi-persegi kecil gitu ya. Ya masing-masing ukurannya satu kali satu. Jadi kan nanti kalian akan memperoleh ada 25 ya. 25 persegi kecil. Ya kan? Nah, terus begitu juga cara untuk yang sisi 4 dan yang 3. Itu ya. Di 4 kan berarti kita bikin persegi ukuran 4 kali 4. 3 juga 3 kali 3. Nanti kita peroleh ada persegi kecil-kecilnya di dalam. Itu ada yang berjumlah 16 gitu ya. Dan ada yang berjumlah 9. Nah, gitu ya. Nanti kan kita peroleh bahwa untuk yang persegi paling besar gitu ya, yang 5 kali 5 tadi, hasilnya itu sama dengan penjumlahan dari 2 persegi lainnya gitu ya. Persegi yang ukuran 3 kali 3 sama persegi yang ukuran 4 kali 4 gitu ya. Jadi pahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang gini, kalau misalkan nih Bapak coba cara lain misalkan gitu ya. Cara lain misalkan pakai lingkaran gitu ya. Masih ingat nggak ininya? Apa tuh luas lingkaran gimana rumusnya? Rumus luas lingkaran. PR kuadrat. PR kuadrat. Oh, PR kuadrat. Nah, sekarang gini, kalau untuk segitiga yang sama ya, segitiganya kan tadi 3, 4, 5 gitu ya. Teorema Pitagoras. Ini kan istilahnya kan triple Pitagoras gitu ya, karena angkanya berurutan. Nah, sekarang coba kalian buktikan itu pakai lingkaran, pakai setengah lingkaran. Gitu ya, setengah lingkaran. Nah, caranya gimana? Jadi, kalau tadi yang misalkan sisi miringnya 5, itu kan dibuat jadi persegi ya, 5 kali 5 gitu ya. Nah, sekarang yang sisi 5 itu dibuat dijadikan diameter lingkaran. Gitu. Diameter lingkaran. Nah, jadi kalian bikin setengah lingkaran dari situ. Paham maksudnya ya? Bisa diulang tadi Pak? Apa Pak? Yang apa tadi dari segitiga siku-siku ukurannya tadi 3, 4, dan 5. Misalkan 3 cm, 4 cm, 5 cm. Nah, kita coba buktikan pakai cara setengah lingkaran sekarang caranya. Jadi dari misalkan sisi 5 cm. Nah, 5 cm itu dijadikan diameter lingkaran. Gitu. Jadi kalian bikin setengah lingkaran, tarik apa sih namanya itu, busur ya. Busur lingkaran yang mengenai sisi 5 cm. Ah, maksudnya ya? Paham gak sih? Atau masih bingung? Maksudnya mana ya Bapak bikin gambar. Coba nih di gambar ya.
Bisa dilihat di ini ya. Untuk ini. Bisa diklik itu linknya ya, ada link apa di chat gitu ya. Sekalian Bapak ini juga bagikan aja ya. Misalkan kita pakai tadi ukurannya ini ya, 345 ya. Ini ada misalkan sini ini ya, ini kan 5, misalkan ini 3, ini 4 gitu ya, ini segitiga siku-siku. Kalau tadi kan kita pakai cara persegi kan. Nah sekarang coba kalian buktikan apakah bisa pembuktian teorema Pythagoras ini menggunakan setengah lingkaran. Jadi yang misalkan dari 5, 5-nya ini dianggap sebagai diameter lingkaran. Ini. Jadi bikin lingkaran gini. Nah, itu. Setengah lingkaran jadinya kan. Nah, sama juga untuk yang 3 dan 4. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah sama luas yang ini, luas daerah ya. Tadi kan pakai rumus luas lingkaran, tinggal dibagi 2. Gitu ya. Nah, apakah sama dengan luas daerah yang diameternya 3 ditambah dengan yang diameternya 4? Nah, coba kalian hitung. Rumusnya kan tadi PR kuadrat ya, untuk luas lingkaran. Terus kita bagi 2 gitu ya, karena kita cuma pakai separuh dari lingkaran itu. Ada yang udah nemu? Pi-nya berarti kan pakai 3,14 aja nggak apa-apa. Karena kan jari-jarinya bukan kelempatan 7 gitu ya.
Ada yang udah selesai ngitung? Gimana? Pakai Pro itu Pak, kena hasilnya itu Pak. Gimana? Kalau hitungan ulun nih Pak, untuk luas dari 5 itu 1413 per 400. Terus? Dibandingkan dengan yang kalau apa 3 dan 4-nya dijumlahkan berapa? Sama nggak? Oh, jumlahkan nggak itu Pak, yang tadi 2-nya itu? Ya. Iya, Pak. Jadi Tunggu, yang tadi ya apa? Kita mau lihat sama nggak gitu kan, luas setengah lingkaran yang diameternya 5 gitu ya. Yang 5 sendiri gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan penjumlahan untuk luas lingkaran yang diameternya 3 dengan diameternya 4. Itu dijumlah. Jadi yang ini dijumlah nih. Nah, ini 2 ini kan dijumlah. Gitu ya. Karena dia sisi tegak sama sisi alas gitu ya. Sudah dapat, Pak. Sama nggak? Sama. Sama berarti ya. Berarti apa? Selain tadi pembuktiannya itu dengan apa? Persegi gitu ya. Kita juga bisa membuktikan dengan setengah lingkaran gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini Bapak tulis bisa aja kalau misalkan kalian nggak mau ngitung sebenarnya bisa langsung gitu ya. Ini kalau kalian lihat ya di sini ini 3 kuadrat terus ditambah ini pi kali 4 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini tetap gitu ya. 5 kuadrat. Nah, yang 2 ini kan karena penjumlahan ya. Dia bisa apa digabung sebenarnya jadi seperti ini. Setengah pi dalam kurung ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kayak gini. Nah, tinggal dicoret saja ya. Yang ini ya. Nah, hasilnya kan nanti ketemu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4
kuadrat ya. Itu ya. Itu Mia ya. Jadi bisa apa? Bisa dihitung gitu ya. Kalau kalian mau ngitung sebenarnya kalau misalkan tanpa ngitung pun sebenarnya bisa gitu ya. Karena kita tinggal coret sisi sebelah kiri sama sebelah kanan yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya dia kembali ke teorema Pythagoras awal gitu ya, bahwa 5 kuadrat yang sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Seperti itu ya. Masih nyatet ya? Atau udah? Ini Bapak lanjutkan makalahnya tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi pelopornya mazhab logisisme itu adalah ini ya, William Russell ya. Nah, cuman menurut Ernest, ini salah satu tokoh filsafat matematika juga ya, Paul Ernest namanya. Nah, mazhab logisisme itu ada kekurangan, gitu ya. Tadi kan kata mazhab logisisme tidak ada dua ya. Jadi yang pertama itu semua konsep matematika itu masuk akal, logis gitu ya. Harus sesuai logika kita. Nah, yang kedua tadi, semua kebenaran matematika itu berasal dari pembuktian sebelumnya. Nah, di sini menurut Ernest kekurangannya adalah tadi karena pernyataan matematika tadi kan sebenarnya implikasi dari pernyataan sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti bagaimana dengan pernyataan yang paling awal, gitu ya? Gimana membuktikannya? Jadi maksudnya ya. Jadi dalam logisisme itu tadi dikatakan bahwa pernyataan matematika itu benar, gitu ya. Dibuktikan kebenarannya menurut pernyataan sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik mundur ya, pernyataan sebelumnya kan berarti dibuktikan kebenarannya oleh pernyataan yang sebelumnya lagi, gitu ya. Kalau terus-menerus berarti sampai kepada pernyataan yang paling awal, gitu ya. Nah, pernyataan paling awal itu dibuktikan oleh siapa? Dibuktikan oleh pernyataan apa? Kan nggak ada, gitu ya. Asal mulanya nih, asal mula, gitu ya. Ya sama kayak inilah ya. Kalau konsep manusia gitu ya. Manusia kan kita diciptakan kita berasal dari orang tua dari kakek nenek dan seterusnya gitu ya. Mundur sampai ke yang paling awal gitu ya. Nah, menurut mazhab logisisme kan tadi semua pernyataan matematika itu terbukti benar dibuktikan oleh pernyataan sebelumnya gitu ya. Nah, nanti kan jadi kendala adalah pernyataan yang paling awal, karena kalau sudah paling awal kan berarti tidak ada lagi yang sebelumnya gitu ya. Nah, dan berbahayanya kalau misalkan pernyataan paling awal itu tuh salah, otomatis kan pernyataan sesudahnya kan semuanya salah ya. Maksudnya ya. Jadi itu kekurangan dari mazhab logisisme gitu ya. Jadi tidak bisa ternyata pernyataan matematika itu dibuktikan hanya cuma berdasarkan dari pernyataan sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada teorema ketidaksempurnaan bahwa pembuktian secara deduktif itu tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Ada yang tahu nih maksudnya deduktifnya apa? Ada deduktif, ada induktif ya.
Pernah dengar nggak? Deduktif, induktif? Kayak kalimat penjelas ya lah, Pak. Gimana? Kalau induktif itu kan kayak semacam kalimat utama. Deduktif itu kayak kalimat penjelasnya. Gimana contohnya tuh? Ayo. Misalnya kan Indonesia itu negara yang kaya. Terus tuh dijelaskan lagi kayak akan rempah-rempahnya, kayak akan wisata alamnya kayak gitu, Pak. Jadi yang apa yang deduktif gimana yang deduktif? Penarikan kesimpulan dari yang khusus ke umum. Kalau deduktif itu dari khusus ke umum gitu. Iya. Jadi kalau deduktif ya itu dari khusus ke umum. Nah, kebalikannya untuk yang induktif ya berarti dari umum ke khusus ya. Jadi kalau contohnya kalau deduktif itu karena tadi pernyataannya khusus ke umum. Nah, misalkan apa ya? Gimana? Misalkan hujan lah ya. Jadi kita bicara tentang hujan aja lah yang gampang. Anggaplah di Kalimantan Selatan, gitu ya. Di Kalimantan Selatan sekarang lagi hujan, misalkan ya. Itu khusus. Nah, terus juga ada lagi pernyataan kedua, misalkan di Kalimantan Timur itu juga hujan, misal ya. Nah, jadi tambahan lagi, misalkan ada juga di Kalimantan Tengah, gitu ya, juga terjadi hujan. Jadi misalkan bisa disimpulkan gitu ya. Jadi secara umum, gitu ya, secara umum berarti kan Kalimantan saat ini sedang hujan, seperti itu ya. Nah, itu yang deduktif. Nah, kalau induktif gimana induktif? Balikannya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Satu. Induktif dari umum ke khusus. Siapa yang mau? Ya, ke umum ke khusus kah tadi, Pak? Iya, dari umum ke khusus. Ya. Pernyataan umumnya dulu, terus pernyataan khususnya gimana? Berarti saya contoh di Bapak tadi kan gini, sebagian daerah di Kalimantan hujan. Terus yang hujannya itu sayangnya di Kalimantan tadi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ke Kalimantan. Kayak gitu ya, Pak? Iya. Coba contoh lain coba. Contoh lain lah, jangan inilah, jangan sama lah. Ini Pak, sebagian daerah di Kalimantan Selatan kebanjiran. Itu umum apa khusus? Untuk umum. Khususnya itu gini, daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kebanjiran dan ke kabupaten yang lain-lain gitu, Pak. Oh, itu khususnya gitu ya? Gitu.
Oke, misalkan apa ya? Kalau misalkan ya pernyataannya kayak tadi, sebagian daerah di Kalimantan Selatan banjiran, itu ya. Coba diperhatikan kalimatnya, sebagian daerah di Kalimantan Selatan kebanjiran. Itu kalimat umum, ya. Nah, terus ada kalimat khususnya, misalkan Kandangan, ya. Kandangan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan. Itu kalimat kedua, ya. Nah, kalau disimpulkan, benar nggak bahwa kalau disimpulkan gini, daerah Kandangan terjadi banjir? Benar atau salah? Gimana Ada tadi, Pak? yang Gimana? jadi kalimat pertama, ya, kalimat pertama yang umum itu sebagian daerah di Kalimantan Selatan terjadi banjir. Ya, itu kalimat pertama, kalimat umum gitu ya. Nah, kalimat kedua, Kandangan adalah salah satu daerah di Kalimantan Selatan. Gitu ya. Nah, itu kalimat kedua. Nah, kesimpulannya, apakah benar ya jika kita simpulkan bahwa Kandangan sedang terjadi banjir? Bisa iya, bisa enggak, bisa kada, Pak. Berarti tidak tahu ya benar atau salah gitu ya. Nggih, Pak. Padahal kan kalau kita lihat di kalimat pertama, benar nggak kalimat pertama, sebagian daerah di Kalimantan Selatan terjadi banjir, nggak ada salah gitu ya. Terus juga kalimat kedua kan, Kandangan adalah salah satu daerah di Kalimantan Selatan, benar ya. Nah, tapi di kesimpulannya tadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Kandangan sedang terjadi banjir. Alasannya kenapa? Karena dari sebagian daerah yang ada di Kalimantan itu, Kandangan belum tentu masuk ke daerah yang terkena banjir, Pak. Ya. Jadi kata kuncinya ada di sebagian, gitu ya. Seandainya kita ubah, gitu ya, sebagiannya jadi semua, nah, gitu ya, baru bisa, gitu ya. Semua daerah di Kalimantan Selatan terjadi banjir, ya semuanya, berarti sudah pasti tuh Kandangan kena juga, gitu ya. Gitu. Nah, itu tadi dari induktif ya, dari umum ke khusus, gitu ya. Ya, jangan sampai ketukar. Tadi induktif sama deduktif. Nah, di sini salah satu kelemahannya tadi, mazhab silogisisme menyatakan bahwa kalau matematika itu cuma dibuktikan pakai deduktif, itu tidak cukup. Gitu ya maksudnya. Karena selain deduktif, kita juga harus membuktikan kebenaran matematika menggunakan induktif tadi ya. Jadi tidak cukup hanya dengan khusus ke umum, gitu ya. Tidak cukup. Kadang kita perlu juga membuktikan kebenarannya itu sebaliknya dari umum ke khusus. Nah, makanya ini ada kelemahan dari mazhab logisisme, gitu ya.
Untuk yang C ini sama sebenarnya ya. Ini C sama dengan yang A sebenarnya. Jadi kebenaran pernyataan itu bergantung pada kebenaran pernyataan sebelumnya, kan gitu ya. Karena tadi dia selalu berurutan kan. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu adalah pernyataan yang paling awal. Kalau pernyataan paling awal salah, otomatis pernyataan-pernyataan sebelumnya ngikut salah juga semua, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada mazhab formalisme. Formalisme itu apa sih? Formalisme itu biar gampang kalian bisa ingat, formal itu artinya lambang ya atau simbol. Itu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya dalam mazhab formalisme itu mengatakan bahwa semua ya, semua benda ya nih, semua benda itu dapat diwakili oleh lambang ya, lambang matematika. Jadi ibaratnya semua yang ada di sekitar kita itu bisa dilambangkan gitu ya, bisa dituliskan ke dalam di atas kertas gitu ya. Dan mengatakan di sini bahwa bilangan itu adalah struktur yang paling sederhana. Maksudnya ini, bilangan itu apa ya? Kayak simbol yang paling sederhana, simbol yang paling awal, ya, itu bilangan. Ini kan lebih ekstrim, pelopornya kan di sini ada Hilbert, ya, David Hilbert ini mengatakan bahwa matematika itu tidak lebih dan tidak kurang merupakan bahasa matematika. Maksudnya kan tadi semua yang ada di sekitar kita itu bisa dilambangkan menjadi lambang matematika. Nah, di sini ada pendapat ya, di mazhab ini ada dua pendapat. Jadi yang pertama itu, kenapa sih ada mazhab formalisme gitu ya? Kenapa? Nah, karena yang pertama, sistem formal gitu ya, lambang itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kalian bikin benda gitu ya, kalian bikin gambar, misalkan gambar apa tuh, gambar rumah gitu ya, gambar rumah. Nah, kalian kan bisa meyakinkan bahwa itu gambar rumah gitu ya, itu lambang rumah. Misalkan gini, rumah itu bisa dilambangkan seperti bentuk persegi, terus di atasnya itu dibuat segitiga, digabung ya, persegi, bawahnya persegi, atasnya segitiga sama kaki. Nah, itu kan kalian bisa katakan bahwa itu lambang rumah gitu kan, dan itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan, kayak itu bukan lambang rumah, itu misalkan lambang gunung gitu ya, tidak bisa sembarangan. Mungkin kalau rumah diganti dengan apa, bisa aja kita katakan itu bukan rumah tapi itu lambang gedung gitu ya, itu bisa jadi sama gitu ya. Tapi kalau misalkan dikatakan bahwa itu lambang gunung kan tidak bisa. Itu maksudnya bahwa sistem formal ya, pelambangan itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan ya. Jadi lebih aman.
Nah, cuman di sini ada kekurangan juga bahwa ini ya, ada keberatan ya, kekurangannya di sini bahwa formalis itu maksudnya orang-orang yang menganut mazhab formalisme. Nah, mengatakan bahwa ini objek ya, objek matematika misalkan lingkaran. Katanya kalau lingkaran itu, kalau Bapak tanya lingkaran itu konkret atau abstrak? Ada yang tahu nggak? Lingkaran itu konkret apa abstrak sih? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kalau pendapat kan nggak ada yang salah ya kan? Ini nggak usah takut. Ada nggak benda lingkaran gitu? Ada nggak? Sebelum kita membahas abstrak sama konkret deh. Kalau misalkan ditanya ada nggak benda lingkaran gitu. Nah, kalau ditanya benda yang bulat itu kan ada banyak ya. Misalkan apa tuh? Koin lah ya, koin ya. Koin apa tuh? 200 rupiah. Nah, itu kan bentuknya lingkaran bukan? Tinggi lingkaran. Lingkaran atau tabung ya? Coba. Tabung celengan. Yang benar apa? Lingkaran apa tabung? Coba dijelaskan. Lingkaran atau tabung. Ada nggak benda lingkaran gitu? Kan kalau kita kesulitan sebenarnya mencari benda yang bentuknya lingkaran. Kenapa? Karena lingkaran itu 2 dimensi ya. Sedangkan kita hidup di 3 dimensi. Jadi sebenarnya ada nggak lingkaran itu? Lingkaran ada apa enggak? Kalau kalian bikin gitu gambar ya, untuk lingkaran gitu ya. Nah, lingkarannya ada enggak itu? Ada, Pak. Ini apa pertanyaannya? Gimana, yuk? Ada, Pak, kalau digambar. Kalau digambar ada. Nah, Iya. ada nggak bendanya gitu? Benda lingkaran gitu. Yang digambar tuh Pak Ai. Yang digambar itu benda. Benda atau bukan itu yang digambar? Koin itu lingkaran, Pak. Berbentuk. Kalau koin kan sebenarnya dia tidak cukup dikatakan lingkaran, karena koin tadi lebih tepatnya dikatakan tabung ya, karena dia punya tinggi walaupun cuma beberapa mili, gitu ya. Yang coba Bapak tadi Nah, tabung, tadi gimana? Bapak ada lingkarannya, di bawahnya tuh lingkaran Pak Ai. Di bagian apa tuh, atas sama bawah ya? Atas dan bawah, misalnya kayak celengan. Sama alasnya itu lingkaran. Ya, lingkaran bukan itu? Tinggi, lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu sekarang ini tadi kita pertanyaannya itu mengarah ke lingkaran itu abstrak atau konkret gitu. Tahu ya? Abstrak itu kan berarti tidak nyata, ya. Kalau konkret berarti nyata. Nah, sekarang pertanyaannya lingkaran itu abstrak atau konkret gitu. Gimana? Abstrak kayak koin. Abstrak, lawan gambarnya tuh nyata Pak Ai. Abstrak, Pak. Abstrak itu apa? Abstrak itu tidak nyata.
Sedangkan gambar di Kowin kan kada nyata juga, Pak Ai. Kan ada gambarnya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Abstrak, Kalau abstrak itu menurut berarti kan tidak nyata ya. Gimana, Pul? kalau menurut ulun baik abstrak bang, karena eh, asalnya kada ada simbol jadi ada. Jadi yang tidak ada terus jadi ada itu abstrak gitu ya? Itu. Menurut ulun pak. Terus contoh yang konkret itu gimana? Masa semuanya abstrak kan nggak mungkin lah ya. Tapi ada konkret. Masa nggak ada yang konkret? Emasnya, Pak Ai. Apanya maksudnya? Tembaga kamu tuh Kowin tuh. Logam tuh. Nah, tuh nyata, Pak Ai. Jadi yang konkret itu logamnya, itu maksudnya. Inggris itu menurut ulun. Jangan ditawakan, Pak Ai. Enggak, tadi kan nggak ada yang salah, nggak ada salah benar gitu ya, yang namanya pendapat gitu ya. Apa? Tadi yang abstrak itu apa tadi? Yang abstrak lingkarannya apa koinnya sih? Kalau Gambar abstraknya itu bentuk mungkin pak, bentuknya untuk itu bendanya itu pak nyata. Bendanya nyata. Ada yang bawa koin nggak nih? Soalnya udah nggak ini ya, udah nggak ada. Oh ini ada uang. Bawa uang ya. Ini kelihatan ya. Boleh nggak sih? Ini uang berapa ini? 20.000. 20.000. Ada yang mau nggak? Kawan kan bensin pul tuh Pak Yulun. Nah sekarang kalau pertanyaannya ini abstrak apa konkret? Konkret. 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 Bentuknya itu seperti apa? Menurut matematika. Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjangnya konkret atau abstrak? Konkret. Abstrak pak. Tahu. Abstrak. Abstrak pak. Persegi panjangnya abstrak, gitu ya. Uang 20.000-nya konkret gitu maksudnya. Nah, bujur. Karena kan duitnya 20.000 nyata, Pak. Kalau dilanjakan. Nanti ada pertanyaan lanjutan nanti kalau gitu. Ya. Pertanyaannya gini. Nyata itu apa? Nyata itu bisa dilihat, bisa dipegang, terus tuh, iya itu. Jadi nyata, tadi kata Ayu itu bisa dilihat dan bisa dipegang. Bukan dilihat, diraba, diterawang gitu ya, beda lagi ya. Ini nang kayak buku ulun nih, Pak. Kayak itu loh. Nah, kemana nih?
Itu nyata, itu maksudnya. Tinggi itu nyata, konkret. Ini kayak gelas plastik dulu nih nah. Nah, itu nyata gitu ya. Tadi kan Bapak nanya nyata itu apa gitu kan. Nyata Bisa itu bisa dilihat, bisa diraba, Pak. bisa diterawang juga. Tidak semua benda, Pak, bisa diterawang. Nah, sekarang gini, misal ya, kalau misalkan kriteria nyata itu harus bisa dilihat, harus bisa dipegang, misalkan nih, contohnya, kalau ada orang yang dia itu buta, terus dia juga tidak bisa kemana-mana, maksudnya dia berbaring di tempat tidur aja tuh. Jadi dua ya kondisinya ya, dia buta, si A nih misalkan nih, si A itu buta dan tidak bisa kemana-mana. Nah, bagi si A itu gelas plastik tadi itu nyata enggak? Coba gimana? Tadi orang buta, Pak. Orang buta, tapi terus nggak kemana-mana. Terus kamu kasih tahu ini ada gelas plastik gitu ya. Nah, bagi orang itu gelas plastiknya nyata apa enggak? Bagi si buta mungkin masih nggak nyata, Pak. Tapi kalau seandainya menyentuh, mungkin jadi nyata karena bisa. Karena bisa dipegang gitu ya. Iya, Pak. Nah, tadi syaratnya nyata itu harus bisa dilihat dan bisa dipegang atau cukup salah satu aja? Ada harus salah satu, mungkin bisa dilihat. Nyata itu bisa dilihat atau bisa diraba itu mungkin, Pak. Atau bisa kedua-duanya. Salah satu aja gitu ya maksudnya. Dua-duanya lebih bagus lagi gitu kan maksudnya. Nah, sekarang gini, itu kita bayangkan aja tadi kan sebenarnya bagi si orang buta itu gelas plastiknya nyata kalau dipegang ya, minimal ya dibawain gitu ya, dibawain terus dipegangin gitu kan. Terus kalau misalkan tidak dipegang gimana? Kasih tahu aja, dikasih tahu. Itu tuh di ujung apa? Di dapur ada gelas plastik gitu. Itu aja dikasih tahu. Jadi kan nggak bisa nggak dipegangin gitu ya. Dan juga jelas nggak bisa lihat gitu kan ya. Nah, sekarang kondisinya gimana tuh gelas plastiknya? Apakah jadi abstrak atau tetap konkret? Musiahnya Pak, kisahnya lo memadahi tapi nyatanya lain gelas. Siapa tuh? Atau botol? Nggak, maksudnya gini ya, bisa jadi ya, maksudnya bohong gitu maksudnya. Jadi gini aja, ditambahin lah ya kondisinya kayak memang benar ada gitu ya. Menurut kita kan ibaratnya normal lah ya, nggak ada apa, nggak ada kekurangan gitu ya.
Paling enggak yang dua tadi. Kita bisa lihat, terus juga kita bisa megang tuh gelas plastiknya. Dan kebetulan memang ada di dapur gitu kan saat itu. Nah, bagi kita kan itu tadi nyata ya, gelasnya ya bagi kita. Nah, tapi pertanyaan sekarang bagi orang yang tadi, yang buta tadi, yang nggak bisa lihat dan dia nggak bisa megang juga karena jauh, nyata nggak? Apakah berubah jadi abstrak atau tetap konkret, tetap nyata gitu? Pertanyaannya. Abstrak menurut ulun, Pak. Gimana? Mau menjawab Pak Ai, karena kan matematika ini bukan sulit, bukan sihir. Abstrak, Pak. Jadi abstrak. Iya. Nah, kalau nyata ada pembuktian tidak bisa dikatakan benar itu nyata, Pak, atau benar itu. Harus ada pembuktian. Oh, dibuktikan dulu ya, dibuktikan dulu bener apa salah gitu maksudnya ya. Oke, berarti kan sekarang gini, tadi kita balik ke pernyataan di sini ya, yang di makalah itu kan. Nah, sekarang balik lagi, lingkaran itu abstrak atau konkret. Tuh, tadi kesepakatannya apa? Abstrak. Lingkaran abstrak. Karena kalau menurut Ayu tadi dia nggak bisa dilihat ya. Lingkaran bisa dilihat nggak? Bisa, Pak, kalau Bisa. digambar. Kak, tadi kan kata Ipul kalau salah satu aja memenuhi itu jadinya konkret, ya nggak sih? Tadi minimal bisa dilihat gitu. Kalau nggak bisa dipegang, minimal bisa dilihat itu berarti nyata, konkret. Nah, kalau lingkaran itu bisa dilihat nggak lingkaran? Bingung ya? Kalau menurut ulun, Pak, kan asalnya berawal dari abstrak menjadi konkret itu karena Ya gimana lanjutin? Gini aja, nggak usah jauh-jauh ke lingkaran, mungkin angka 1 gitu. Nah, 1 ya, 1, 2, nah itu abstrak atau konkret. Tiara, gimana Tiara? pendapat Apanya, ulun, Pak? Pak. Ya tadi 1 dan 2 itu abstrak atau konkret gitu. Abstrak. Kata Mia abstrak. Tapi tadi nggak konsisten jadinya kan? Karena tadi matematika harus konsisten juga. Kayak apa? Tadi Ayu bilang itu yang namanya kalau bisa dilihat dan bisa dipegang itu konkret gitu ya. 1 dan 2 bisa dilihat nggak? Bisa. Jadi dia abstrak atau konkret? Abstrak karena kan tidak berwujud. Konkret. Ada yang beda-beda. 1 dan 2. Karena itu cuma coba ucapan aja, Pak. 1 dan 2 kan gak ada wujudnya, Pak. Kalau ditulis gimana? Nggak ada wujud. Kawa, tapi kada kalau dijapai, kada kalau diingkuti Pak Ai. Bisa dipegang kok ya. 1 ya. Abstrak itu, Pak. Kan itu yang Bisa dipegang kan ya? Abstrak, Pak. Kalau dilihat bisa ya?
dilihat bisa ya satu ya? Bisa, Pak. Dipegang bisa nggak? Ini apa megang loh, coba lihat. Ini apa megang nih. Nih. Enggak sih, kelihatan nggak? Kelihatan. Abstrak Pak, abstrak. Kalian kan Abstrak, ada Pak. 8 orang. Nah, harus sepakat kan, masa ada yang beda pendapat gitu. Ya Bapak tanya satu-satu aja deh, mulai dari Mia. Mia abstrak atau konkret? Abstrak, Pak. Mia abstrak ya. Kita voting ya. Siapa yang paling banyak gitu. Kalau Mia bilangnya abstrak, terus Ipul bilangnya Ipul. Abstrak Pak. Mau abstrak. Sama. Terus Sisa Ayu. Eh, abstrak, Pak. Nggak usah ikut-ikutan. Bingung, Pak. Bingung. Ya apa, tapi apa ya? Pendapatmu lebih condong kemana gitu? Abstrak atau konkret? Angka 1 tadi, Pak. Ya, Abstrak. abstrak. Terus Farida. Mana Farida? Abstrak, Pak. Abstrak juga. Tiara. Abstrak, Pak. Abstrak juga. Sama semua. Inayatul. Ulun bimbang. Bingung ulun apa ai. Pilih satu aja, salah satu. Lebih yakin kemana gitu. Abstrakin, Pak. Abstrakin. Empati yang lainnya loh. Rabi Antara gimana hendak Rabi? konkret dan abstrak. Abstrak, Pak. Abstrak. Rezeki. Sekalinya konkret ya, Bapak. Rezeki gimana rezeki? Rezeki disconnect kah? Lagi gangguan ya. Jadi sebagian besar itu tadi bilangnya abstrak ya. Berarti sama kayak lingkaran ya. Lingkaran. Ya kan? Kalau kalian bilang satu itu abstrak, berarti kan lingkaran juga abstrak ya. Ya enggak? Kan sama tuh. Sama, ya sama lah sifatnya gitu ya. Kalau tidak digambar, ya minimal tidak kita bikin, kan dia nggak ada, nggak bisa dilihat ya. Kalau dibayangkan bisa lah ya, dibayangkan tuh. Bayangkan ada tuh, kalian bisa bayangin lah lingkaran kayak apa ya. Terus juga apa? Angka 1 juga tuh sama, gitu ya. Padahal kan tadi angka 1 itu bisa dilihat, gitu ya. Tapi kalian tetap bilang bahwa 1 itu abstrak gitu ya. Jadi bingung ini yang nyata itu apa sih, yang Bah, konkret itu Jakarta aku seperti bisa apa? dikonkret, Bapak nih. Nggak apa kan, nggak bilang yang mana yang benar kan, nggak ada kan ya. Karena gini, pada akhirnya gitu ya. Ingat nih, pada akhirnya di filsafat itu tidak ada benar salah. Itu yang pertama ya. Ingat, nggak ada benar salah. Dan paling tidak pernyataan yang keluar dari kita itu benar menurut kita, ya kan? Menurut kita benar, paling enggak. Kalau ternyata orang punya pendapat lain, ya itu bebas gitu ya, orang bebas punya pendapat. Itu ya.
Kalau ditanya, terus yang benar yang mana Pak? Yang benar konkret apa abstrak? Ya itu terserah kalian. Nah, yang jelas di sini, kalau misalkan kita simpulkan, memang bisa katakan bahwa matematika itu sebenarnya adanya di, itu menurut Bapak ya, menurut Bapak. Terserah kalian pendapatnya sama atau beda, terserah. Tapi menurut Bapak, matematika itu adanya di pikiran kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang matematika ada di kehidupan sehari-hari, itu menurut Bapak kurang tepat, gitu ya. Karena tadi menurut kita dan menurut orang itu bisa beda. Kalau misalkan nih tadi kita ngomongin uang 20.000 tadi yang bisa dipakai buat beli bensin full tank gitu ya. Kalau di motor ya, kalau di mobil kan nggak cukup ini. Nah, kita kan bisa sependapat bahwa uang kertas ini bentuknya persegi panjang. Persegi panjang ada hubungannya dengan matematika, gitu ya. Kita bisa bilang ini persegi panjang, ya itu dari pikiran kita kan. Ini ya tetap kertas, gitu ya. Ini tetap kertas. 20.000. Bagi orang awam, ya, bagi orang awam yang belum belajar matematika, kita tanya ini bentuknya seperti apa, bisa jadi dia tidak tahu, ya kan? Ya ini ya uang 20.000 itu jelas gitu ya. Kalau uang 20.000 sepakat ya semua gitu ya. Tapi kalau misalkan ini bentuknya persegi panjang, ada yang setuju, ada yang enggak. Yang setuju ya kita yang udah pernah belajar gitu ya. Nah, bisa aja ada yang tidak setuju karena dia tidak tahu persegi panjang itu apa. Gitu ya. Nah, makanya matematika itu ada di sini. Di pikiran kita ya. Bukan di bendanya. Di bendanya yang enggak ada nih. Kalau di bendanya ada persegi panjang, harusnya orang lain juga pendapatnya sama. Ini persegi panjang juga. Siapapun. Gitu ya. Paham maksudnya ya? Nah, itu pendapat Bapak. Terserah kalian misalkan punya pendapat lain gitu kan ya. Atau setuju ya terserah gitu kan ya. Karena tadi nggak ada benar salah. Benar menurut versi kita, versi orang lain bisa beda, bebas gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Nah, ini penjelasan Bapak tadi terkait dengan mazhab ketiga sebenarnya ya, yaitu mazhab intuisionisme. Intuisi atau intuisi? Intuisi itu apa ya? Pemikiran. Nah, jadi sebenarnya matematika itu adalah bagian dari pemikiran manusia, gitu ya. Tadi matematika itu tidak ada di kehidupan sehari-hari, tidak ada. Yang ada itu matematika ada di pikiran kita. Nah, tinggal pikiran kita ngarahinnya kemana, ya kan? Pikiran kita mengatakan bahwa uang 20.000 tadi bentuknya persegi panjang, atau misalkan mungkin kalau dilipat seperti ini ya bentuknya jadi persegi, gitu ya. Itu kan pikiran kita yang bilang. Ya, bendanya ya tetap seperti ini, nggak berubah nih. Nah, di sini intuisi ya, intuisi itu merupakan dasar dari pengetahuan ya. Intuisi itu bisa dikatakan sebagai hipotesa, tahu hipotesa ya, pendapat gitu ya. Nah, yang namanya pendapat tadi, kalau mau pendapatnya itu dikatakan benar atau dikatakan salah, pendapatnya harus bisa ditentukan kebenarannya, harus bisa dibuktikan. Gitu ya. Makanya intuisi itu harus digabung dengan analisis ya. Jadi ini gabung nih.
Intuisi gabung dengan analisis. Bedanya apa? Kalau intuisi itu pemikiran kita langsung. Gitu ya, pemikiran kita langsung. Tadi kita balik lagi ke uang 20.000 ini. Nah, intuisi kita bilang bahwa ini bentuknya persegi panjang. Nah, tapi pengetahuan itu tidak cukup hanya dengan pakai intuisi, pakai pemikiran saja. Tidak cukup ya. Jadi ditambah lagi dengan analisis, yaitu pembuktian. Buktinya persegi panjang apa? Nah, gitu maksudnya. Buktinya, oh ini ada ada 4 sisi ya pertama. Itu kan ini yang di bawah nih 1, 2, 3, di atasnya tulis sampingnya 4 gitu ya. Harus juga ada 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Jadi kiri kanan sepasang, atas bawah sepasang gitu ya. Itu udah masuk ke analisis. Tujuannya kita mau membuktikan benar gak sih pemikiran kita bahwa ini bentuknya persegi panjang. Gitu. Nah, baru kita bisa mengatakan bahwa pendapat kita benar, gitu. Intuisi kita benar bahwa ini bentuknya persegi panjang. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau kalau sudah haus silakan minum dulu, nggak apa-apa. Kalau sudah mulai pusing gitu ya, terlalu berat materinya, boleh sambil minum dulu, yang penting jangan sambil makan bakso. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, Bapak bingung ini kita mata kuliahnya 2 SKS apa 3 SKS ya? Mana Pul? 3 SKS Pak. 3 ya. Kalau 3 berarti kan 2,5 jam, gitu kan maksudnya. Kalau 2 SKS kan itu cuma 1 jam 40 menit. 1 SKS itu 50 menit gitu ya. Walaupun nanti kalau 2,5 jam Bapak jelaskan itu nanti berbusa-busa nanti. Sampai habis suara nanti ya. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup ya, kajiannya. Kajian ruang lingkup kajian filsafat matematika. Oke, ini ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama epistemologi, nanti yang kedua itu ada ontologi, terakhir aksiologi. Ini Bapak ringkas saja. Kalau epistemologi itu maksudnya tadi ya, kriteria kebenaran. Nah, gitu aja. Kalau mau diringkas ya, epistemologi itu kriteria kebenaran. Jadi benar berdasarkan apa? Gitu. Nah, dari epistemologi ini ada 3 teori. Yang pertama itu teori korespondensi. Maksudnya apa? Teori korespondensi itu maksudnya sesuatu itu benar kalau dia sesuai fakta. Itu. Di sini ada contohnya nih, misalkan gedung MPR itu tingginya sekian meter, gitu ya. Misalkan nih 137 meter. Sesuai nggak faktanya, gitu ya. Kita ukur. Kalau benar, berarti dia ya benar secara korespondensi. Itu. Jadi benar karena memang faktanya benar. Gitu ya. Itu korespondensi. Terus yang kedua, koherensi. Koherensi itu bisa dikatakan dia benar kalau dia konsisten.
Itu ya. Koheren, konsisten. Konsisten. Nah, misalkan di sini contohnya 2 itu kurang dari 5. 5 kurang dari 10. Berarti 2 juga kurang dari 10. Konsisten ya. Jangan berubah-ubah. Itu dia. Jadi benar bahwa 2 kurang dari 10 karena 2 kurang dari 5 dan 5 kurang dari 10. Seperti itu. Ya. Jadi konsisten. Benar karena konsisten. Nah, yang ketiga, teori pragmatis. Pragmatis itu bisa dikatakan artinya bermanfaat. Jadi benar kalau bermanfaat. Nah, di sini dikatakan ilmu botani, tahu botani ya, ilmu tanaman gitu ya. Ilmu tanaman itu kan bermanfaat bagi petani, tapi tidak bermanfaat buat penjual apa ya, misalkan penjual gas 3 kilo ya. Ya kan? Orang jualan gas 3 kilo tidak perlu tahu ilmu tanaman gitu ya. Jadi bagi penjual gas, ilmu botani itu tidak benar. Itu maksudnya. Kenapa tidak benar? Karena bagi dia ilmu botani itu tidak bermanfaat. Itu maksudnya. Jadi benar karena bermanfaat. Gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa, nggak usah nunggu Bapak nawarin pertanyaan gitu ya. Langsung raise hand atau gimana gitu ya. Biar Bapak tahu kalau ada yang bingung. Nanti kalau misalkan ditahan-tahan nanti lupa. Nah, jadi matematika itu perlu ketiga teori tadi ya. Tadi yang pertama tadi apa? Korespondensi ya. Terus yang kedua koherensi. Yang ketiga itu pragmatis. Gitu ya. Perlu ketiganya. Tadi korespondensi itu artinya dia benar kalau faktanya benar. Tuh. Yang kedua koherensi ya. Koherensi itu benar kalau konsisten. Ya. Yang ketiga, pragmatis benar kalau dia bermanfaat. Tuh. Lanjut ke nomor 2, di sini ada ontologi. Ontologi itu apa? Ontologi itu apa ya? Bisa dikatakan lambang tadi ya, lambang atau simbol ya. Jadi ontologi matematika itu ya berkaitan dengan titik, garis, bidang gitu ya. Ini contoh ya, lingkaran, ya semua. Jadi ontologi itu bendanya. Objek ya, objek matematika. Objek matematika kalau dalam geometri kan berarti ada titik, garis gitu ya. Ada bidang gitu ya. Kalau bicara tentang aljabar nanti beda lagi ya kan. Kalau bicara tentang kalkulus nanti beda lagi. Terus yang terakhir di sini ada aksiologi. Nah, aksiologi itu manfaat ya. Jadi mirip aksiologi ya, mirip pragmatis tadi ya. Pragmatis. Jadi manfaat matematika itu apa gitu. Ada yang tahu nggak? Manfaat matematika. Dulu Bapak pernah ditanya sama seorang siswa ya, siswa nanya, Pak gitu.
manfaatnya belajar integral itu apa? Karena dia kelas IPS lah ya, sosial gitu ya. Biasanya kan orang ngambil IPS itu ya karena nggak mau ada matematika, ternyata ada matematika juga. Dia nanya ini belajar integral itu buat apa? Ada yang bisa bantu Bapak nggak? Kasih tahu manfaatnya apa sih gitu. Kalian mau nggak mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat? Nggak mau lah ya, ngapain gitu kan. Saking gabutnya, saking nggak ada kerjaan, jadi sampai mempelajari ilmu yang nggak ada manfaatnya gitu kan. Nah, kita kan disuruh belajar matematika. Pernah nggak nanya, ini manfaatnya apa gitu? Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu nggak? Boleh kasih tahu pendapatnya. Saya dulu pernah Kak, kayak teman saya kan nanya ke guru matematika manfaatnya itu apa. Kata gurunya, kalau misalkan belajar matematika itu tuh secara pribadi kayak bikin kita tuh jadi orang yang lebih penyabar. Maksudnya dalam mengerjakan matematika kan harus teliti betul kan Pak, rumus-rumusnya, terus tuh ngerjakannya itu jadi pribadi yang lebih sabar, terus tuh jadi lebih teliti orangnya. Jadi kayak orang harusnya gitu ya, harusnya orang yang belajar matematika itu adalah, itu hasilnya nanti jadi orang yang lebih penyabar gitu ya, lebih penyabar, lebih teliti, begitu ya. Jadi sebenarnya manfaatnya itu tidak berhubungan langsung dengan apa yang kita pelajari sebenarnya. Kayak misalkan bisa aja yang dipelajari integral nih ya, integral nih apa gitu kan, integral. Tapi hasilnya adalah jadi orang yang penyabar gitu ya. Ada hubungannya enggak? Ada kan sebenarnya ya. Cuman hubungan secara tidak langsung gitu ya. Tidak langsung. Kalau dibilang nanti kan mau belanja di warung itu nggak pakai integral Pak. Iya benar. Ngapain gitu kan? Belanja apa? Ke warung gitu kan, beli beras Bu, berapa? Beli beras berapa? Beli beras seintegral 2x. Nanti malah disuruh langsung pulang gitu ya. Kamu beli di warung sebelah aja gitu ya. Kan enggak gitu ya. Jadi karena sering dihadapkan dengan pertanyaan sulit gitu ya. Pertanyaan sulit, jadinya lebih sabar gitu ya. Latihan ya kan, latihan sabar, latihan apa? Teliti, kayak ada satu langkah aja yang kelewatan kan bisa salah semua tuh jadinya kan. Udah panjang lebar sama dengan luas gitu ya, ternyata salah gitu ya. Sama kayak kalian bisa bayangkan gini, sama kayak orang apa tuh fitness ya, fitness ya, misalkan angkat barbel atau misalkan ya macam-macam ya namanya ya, apa juga kurang tahu. Nah kalau ditanya tuh orang yang kamu masuk ke dalam ruangan fitness terus nanya ngapain itu benda berat itu diangkat, itu ngapain gitu. Nggak ada kerjaan atau gimana gitu kan. Padahal kan ya di dalam kehidupan yang nggak ada angkat barbel. Kalau angkat beras ya ada ya, angkat beras ya kan? Tapi kan nggak perlu yang diangkat diulang-ulang gitu, kayak angkat diulang-ulang gini ya. Nah sama, jadi sebenarnya begitu juga dengan otak kita. Jadi otot itu kan kalau sering dilatih jadi dia makin besar gitu ya. Yang awalnya cuma bisa sampai 20 kilo ngangkatnya, sekarang jadi bisa 30 kilo.
ngangkat beras gitu ya. Nah, sama kayak matematika juga, sering latihan itu jadinya ya ketika dihadapkan dengan kehidupan, memang walaupun di kehidupan tidak ada integralnya gitu ya, tapi bisa jadi di kehidupan kita dihadapkan dengan pilihan sulit ya, yang mana kita perlu analisis gitu ya. Kita perlu analisis nih, yang mana sih yang benar antara A dengan B pilihannya. Mungkin kalau misalkan kalian belum terlalu sering ketemu dilema kayak gitu, karena memang mungkin kalian masih belum sampai ya. Nanti kalau makin dewasa, nanti makin sering tuh ketemu dilema dua pilihan gitu kan ya. Dua pilihan yang sama-sama benar gitu ya. Tapi harus milih nih salah satu gitu ya. Kalau milih A berarti yang B nggak jadi. Gitu. Kalau milih B ya A nggak bisa diambil. Kayak gitu. Nah itu kan perlu analisis dan latihannya itu ya lewat matematika dulu. Gitu. Jadi melihat situasi seperti apa. Gitu ya. Nanti kalian ketika nanti sudah makin berumur gitu ya, makin tambah umurnya gitu kan. Nanti makin sering gitu ya. Jadi emang kedewasaan kedewasaan kita itu nanti dilihat ketika kita memilih di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Tuh. Bahkan bisa dibilang gini, tidak memilih pun adalah suatu pilihan. Ya enggak? Saya memilih untuk tidak memilih, ya kan? Jadi itu memilih atau tidak? Kan suruh milih ya. Kamu mau dijodohkan dengan si A atau si B gitu ya. Si A itu misalkan ya si A itu orangnya baik gitu ya. Tapi si B itu orangnya kaya, misal. Milih mana gitu ya. Jadi kalau misalkan jawabannya kalian itu memilih untuk tidak memilih, jadi nggak dipilih tuh. Jadi itu memilih atau enggak? Memilihkan sendiri ya Pak Ai. Oh, sudah ada calonnya gitu ya. Ulun sudah bawa calon seorang. Jadi itu ya kita balik lagi ya kejauhan tadi ya sampai ke mana-mana. Balik lagi ke tadi aspek aksiologi yaitu kebermanfaatan tadi ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat nanti kalian ditanya lagi dengan pertanyaan manfaat matematika apa, kalian punya jawaban, gitu ya. Tidak perlu manfaatnya itu langsung berhubungan dengan apa yang dipelajari, gitu ya. Karena bisa jadi tadi manfaatnya dirasakan secara tidak langsung. Jadi orang yang lebih penyabar tadi bilangnya dan lebih teliti, jadi orang yang lebih bisa memilih gitu ya di antara pilihan-pilihan sulit gitu kan ya. Nah itu manfaatnya gitu ya. Jadi pasti ada manfaatnya. Kalian harus yakinkan diri kalian bahwa yang kita pelajari sampai saat ini itu pasti ada manfaatnya. Walaupun saat ini mungkin belum kelihatan manfaatnya. Nanti suatu saat nanti kelihatan. Nah, berhubung sekarang sudah sampai asar ya, dan udah azan ya. Jadi kita akhiri saja perkuliahannya sampai saat ini. Nanti Bapak langsung share nanti ya video rekamannya bagi yang ingin nonton ulang gitu ya. Dan nanti juga Bapak share di grup itu
makalah yang harus nanti kalian presentasikan sepasang berdua. Ya ada 4 kelompok ya. Jadi satu makalah nanti kalian bagi 4. Jadi makalahnya satu aja, bagi 4, nanti terserah nanti gimana koordinasi sama ketua ya nanti ya. Kelompok ini dapat bagian mana sampai mana seperti itu ya. Berarti Pak itu Pak kelompok itu memilih sendiri atau dari ketua aja Pak berkerjakan? Milih sesuai kesepakatan kalian aja nanti. Lupa aja Pak milihan Pak biar adil Pak. Gimana? Biar aja Pak milihan. Adil. Saya ada yang sudah milih sendiri-sendiri Pak. Dari minggu semalam. Kok abang nih udah diam Pak? Semek. Ya apa ya, enaknya itu pilih sendiri ya. Pilih sendiri. Nah, bapak membela bebinian. Karena biniannya ada 7 kan, laki-lakinya cuma. Tapi nanti kalau ada tugas lain ya, tolong nanti kelompoknya dirombak lagi ya, jadi jangan sama. Nah, selanjutnya ya ganti-ganti. Oke, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ketawaan kena. Dadah Bapak. Ya.